Ada namanya situ Babakan, tempatnya Jakarta 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Girang hati nih saudara saya semua, sahabat budaya ya, kita bisa ketemu lagi di acara yang namanya Pojok Kampung kita ya. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Ini kegiatan yang biasa kita jalanin, kita lakonin di perkampungan budaya Betawi, Pojok Kampung kita ini. Ya kongko-kongko, ngobrol-ngobrol atau ngulik apa sih seputaran kegiatan yang ada di sini ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin topiknya mengenalkan budaya literasi melalui Rumah Literasi Jakarta. Nah, karena sekarang udah ngobrol, saya mau izin ya. Nah, ya Indra mau izin buka ini aja deh. Taruh dulu bentaran ya. Saudara saya semuanya, alhamdulillah kita udah ditemenin sama yang punya gedong, yang punya tempat rumah literasi ini. Udah ada di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya. Saya nyapanya Bang atau Babe? Saya izin lepas dulu. Buka juga nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, kita buka karena insya Allah ya. Mudah-mudahan pandeminya juga udah makin surut ya. Nah, ini udah ada di sini nama lengkapnya Lukman Hakim Arifin gitu. Nyapanya Pak Lukman gitu ya. Gitu. Pak Lukman atau Bang Lukman aja deh gitu ya, sahabat budaya semuanya. Insya Allah jadi Pak Lukman ini yang nggawei yang ngerjain, yang menjadi bidannya di Rumah Literasi ini Jakarta di sini ya gitu. Nah, kita mohon izin nih Bang Lukman, Bapak Lukman ya, biar orang pada tahu ya, bisa paham juga apa aja yang ada di sini, apa maksudnya dan seterusnya nih. Ya sekitaran 30 menitan, kalau ditanya-tanya mah emang kudu dijawab nih. Gitu ya. Sedikit cerita aja nih ya. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang bisa kita tanyain biar yang ngedengerin, yang ngelihat ya bisa tahu nih. Ya misalnya apa sih yang melatar belakangi latar belakang biasanya kalau kita kebon gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi asbabun nuzulnya yang nyebabin ini ada Rumah Literasi Jakarta ini ya? Apa tuh Bang? Kasih banyak Bang Indra udah dikasih kesempatan nih, hampir di pojok rumah kita, pojok kampung kita pojok kampung kita. Ya. Jadi Rumah Literasi Jakarta ini ditujukan untuk menjadi wadah dari bagaimana kita bisa meningkatkan budaya literasi kita di masyarakat Jakarta, karena berdasarkan berbagai penelitian dan riset gitu kan, minat literasi atau budaya literasi di masyarakat Indonesia ini kan dianggap rendah. Bahkan di tingkat dunia itu posisinya paling mendekati buncit gitu loh. Waduh, repot sekitar juga nomor 60 atau berapa penelitian itu sudah cukup lama. Nah, budaya literasi ini memang beda dengan budaya membaca. Artinya kalau kita lihat dari segi minat baca masyarakat atau generasi muda kita, sebenarnya di penelitian-penelitian yang lain juga tidak menunjukkan posisi yang buncit, menengah, artinya cukup tinggi. Nah, yang kita maksud dengan budaya literasi itu adalah bagaimana orang tidak saja membaca, tapi juga menulis, membuat konten, mendengar, berpikir kritis. Nah, ini yang coba kita wujudkan dengan Rumah Literasi Jakarta. Nah, karena budaya literasi itu tidak hanya penulis atau pembaca, maka di sini tuh bertemunya kumpulan pegiat-pegiat literasi. Siapa pegiat-pegiat literasi? Ya ada penerjemah, ada editor, ada pembuat cover, ada kritikus atau resensi buku. Itu kumpul semua di sini, baik secara offline maupun secara daring. Daring itu ya. Nah, salah satu bentuk yang ada di sini adalah kita menyebutnya Jakarta Book Review. Itu salah satu kegiatan utama di Rumah Literasi Jakarta ini adalah adanya berdirinya Jakarta Book Review atau biasa kita singkat menjadi JBR.
Apa itu JBR? JBR itu semacam website atau ekosistem di mana seluruh pegiat literasi berkumpul, Bang Indra. Di situ ada penulis, bukunya kita resensi. Di situ ada editor, bukunya juga kita resensi. Di situ ada pembuat covernya juga kita ulik-ulik gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya biar karya-karya literasi yang dihasilkan di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, terus bertambah, terus meningkat kualitasnya. Karena resensi ini atau presensi atau kritikus buku ini salah satu elemen yang hilang dalam ekosistem perbukuan kita. Dulu waktu saya masih kerja di media massa, waktu itu kebetulan saya pernah di majalah Gatra, hampir setiap minggu saya itu meresensi buku, Pak. Jadi meresensi buku, membuat buku yang tidak diketahui menjadi diketahui, membuat buku yang sudah bagus menjadi lebih bagus dengan menginformasikan apa yang ada di dalam buku itu. Tapi mungkin 10 tahun terakhir dunia perbukuan itu kehilangan apa yang disebut dengan resensi buku atau kritikus buku. Nah, jadi sekarang ini udah mulai meningkat lagi. Sekarang, Insya Allah, gitu. Insya Allah ya. Jadi di masa pandemi ini, alhamdulillah di Rumah Literasi Jakarta, di mana di dalamnya ada Jakarta Book Review, ada penerbit Rene Book, ada penerbit Turos Pustaka, ada penerbit Wali Pustaka, ada Rene Love, ada Rene Islam. Ini berbagai macam buku dengan karakter masing-masing, Pak Bang Indra. Jadi ada yang fokus ke buku-buku Islam, menerjemahkan kitab-kitab klasik dari abad ke-9 Masehi gitu kan, sampai ada luar biasa. Jadi literaturnya banyak ya. Literaturnya banyak. Jadi kita menerjemahkan kitab-kitab yang lama yang katakanlah menjadi titik tolak kebangkitan Islam pada waktu itu dari berbagai macam sektor keilmuan, itu kita terjemahkan. Yang hanya dulunya hanya bisa dikunyah oleh orang pesantren gitu. Itu salah satunya. Jadi di sini dengan JBR itu semua bertemu di Rumah Literasi ini untuk bagaimana dalam bahasa lainnya tuh menghidupi, menguri-uri budaya literasi. Ini menarik, menghidupi. Ini kan ada di kebetulan, alhamdulillah ya, kebetulan alhamdulillah izin Allah, ada di kawasan perkampungan budaya Betawi, Rumah Literasi ini. Tapi kan bukan cuma buat orang perkampungan budaya Betawi, kan? Orang siapa aja yang mau datang ke sini, mau belajar di sini bisa. Apa tuh yang kira-kira bisa masyarakat selain yang di perkampungan budaya Betawi maupun yang luar bisa dilakonin, bisa dikerjain, bisa dilakuin di Rumah Literasi ini? Apa aja? Jadi prinsipnya kan tak kenal maka tak sayang. Kayak kita nih ya. Insya Allah makin sayang. Jadi kalau orang tidak tahu bagaimana dia bisa sampai kan gitu. Kita pengen tuh kalau nggak tahu bagaimana bisa nyampe tuh saudara saya semuanya. Jadi bagaimana kita misalnya mau ke Banten misalnya, atau kita mau ke Madiun, tapi kita tidak tahu mana itu Madiun, mana itu Serang misalnya. Jadi kita harus tahu dulu, kenal dulu, sehingga kita bisa membangkitkan apa yang kita sebut sebagai literasi ini. Nah, di sini saya ingin mengatakan masyarakat itu bisa melihat proses penerbitan buku, proses bagaimana buku itu, buku misalnya satu buku ini, bagaimana satu buku ini bisa akhirnya dikonsumsi oleh publik itu seperti apa prosesnya? Kan ini kan dibaca, dimakan, terkonsumsi dimakan lagi. Pikirannya makan mulu kan gitu ya. Dibaca, dipelajarin. Jadi dari mulai rapat redaksi, diskusi antara redaktor buku dengan penulis buku, sehingga muncul ide untuk kita tulis sebuah buku, untuk kita terjemahkan sebuah buku, sampai kemudian kalau itu terjemahan, kita orderkan terjemahannya ke penerjemah, apakah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang gitu kan. Kemudian kalau dia tulisannya penulis itu sendiri, dia menulis berapa lama waktunya, proses menulisnya seperti apa, itu ada step-step yang harus kita taati, Bang Indra. Karena kalau misalnya tidak, step-stepnya misalnya kalau kita menerbitkan buku terjemahan, pertama kita harus melihat apakah buku ini masih kontekstual untuk dibaca oleh masyarakat sekarang. Itu kontekstual itu artinya ketika diterbitkan masih nyambung nih dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun dia 1000 tahun yang lalu, atau meskipun dia diterbitkan di Barat 20 tahun yang lalu. Jadi menganalisis dulu apakah buku itu, nah itu bentuknya diskusi. Nah setelah diskusi kemudian
penerjemah atau penulis menulis naskah itu, ditulis dalam bentuk terjemahan. Setelah itu baru kemudian masuk ke step berikutnya, diedit. Oh, jadi ada namanya editor, editor, ya. Subjeknya editor, prosesnya disebut editing. Dia mengedit semua proses itu dari tata bahasanya, dari substansinya. Karena satu kata yang salah bisa mengakibatkan beda makna, gitu. Multitafsir gitu kan. Ya, disuruh untuk menyayangi bisa berubah jadi disuruh untuk membunuh kan. Kalau dalam cerita Amr bin As di Mesir itu kan hanya karena salah titik gitu loh. Nah, di situ kita harus hati-hati. Nah, saya tekankan di sini sama teman-teman bahwa kita harus penuh dengan passion, penuh dengan kehati-hatian ketika kita melakukan proses penerjemahan maupun penulisan. Karena apa? Karena sekali kita sudah melepas buku ini dalam bentuk cetak keluar ke publik, susah itu untuk ditarik. Gitu. Kayak kita ngirim WA gitu. Iya. Bisa di-delete gitu ya. Kalau kita ditarik bukunya, diletur istilahnya gitu. Iya. Nah, tadi kalau kita udah tahu tuh masyarakat datang ke sini, dia baca atau melihat pustaka segala macam, itu bisa gitu belajar. Ya, sementara ada waktunya, mungkin kita akan di hari Sabtu atau kemudian di jam-jam sore seperti itu. Tapi mencari referensi buku atau bisa aja. Bisa ya. Jadi diskusi juga dengan teman-teman redaktur di sini juga bisa, tim promosi di sini juga bisa. Jadi poinnya lebih pada ada proses interaksi lah yang coba kita lakukan. Tapi mungkin karena monolog ya. Ya insya Allah. Jadi kan orang kepengen tahu kalau di sini ada rumah literasi, kita boleh ngapain sih kan begitu ya. Kalau dia ada. Tapi ini bukan perpustakaan, Bang Indra. Oke, bukan perpustakaan. Belum jadi perpustakaan. Tapi arahnya nanti ke sana. Ya, arahnya ke sana. Kita sedang, ini kan sebenarnya kantor baru kita di sini. Kantor lama kita kan di pinggir Setu Babakan. Mungkin kalau sudah kita bangun menjadi semacam rumah literasi Jakarta juga, itu mungkin bisa menjadi salah satu tempat membaca untuk anak-anak. Karena itu kita doain deh. Insya Allah ya, Adi udah dengar cerita begitu, kita bisa datang ya, terus barangkali bisa baca-baca buku. Kita pengen juga ada penguatan buat apa sih anak-anak kita, komunitas yang suka kayak begini. Dan dari situ bisa ditelurin, dimunculin anak-anak yang memang suka dengan literasi, agak kehilangan. Itu jadi salah satu tujuan juga dari rumah literasi ini. Dukungan pemerintah kuat lah untuk itu ya. Iya, insya Allah. Salah satu target kita, Bang Indra, 100.000 judul buku yang kita mesti terbitkan sebelum tahun 2045. Sampai sekarang sih masih 200 ya. 100.000 itu ya lumayan banyak itu. Di Indonesia ini buku yang terbit hampir setiap tahun itu sekitar 20.000 judul. Bukan eksemplar, judul. Nah, semakin banyak literasi yang diterbitkan, maka semakin banyak pilihan publik untuk mendapatkan bacaan yang bermanfaat. Gitu. Nah, Bang Lukman, kalau tuh buku udah diterbitin, gitu, ada semacam tanggung jawab nggak dari rumah literasi ini? Ya, konsepnya mengenalkan literasi kepada masyarakat, anak-anak dan yang lainnya. Apa misalnya buku yang terbitin nanti sampai 1.000 itu ada yang diberikan cuma-cuma atau bagaimana kan? Itu mengenalkannya kepada masyarakat, menguatkan literasi ini gitu. Ya, mungkin salah satu cara yang kita lakukan melalui website. Ada websitenya. Jadi semua buku yang ada di Indonesia ini, bahkan yang menarik dari luar, itu kita resensi. Itu salah satu yang sudah cukup established, kita sedang jalani sekarang. Semua buku yang ada di Indonesia dari penerbit manapun dengan tema apapun bisa dilihat di website Jakarta Book Review, JBR.id itu, sehingga teman-teman bisa mengetahui tanpa harus membeli buku ya, tanpa harus membeli buku dia bisa mengetahui apa pesan dari sebuah buku. Nah, itu yang saya sebut ekosistem yang hilang tadi, elemen dari elemen perbukuan yang hilang itu adalah keberadaan dari presensi atau kurator buku. Hampir setiap industri kan punya kurator, misalnya di seni ada, di apalagi itu selalu ada kurator yang istilahnya memberikan masukan-masukan. Nah, di buku juga ada, Bang Indra. Masalahnya adalah selama ini kok kita lihat semakin lama semakin hilang. Dulu di media seperti majalah atau di koran atau bahkan di website online itu ada rubrik khusus untuk meresensi buku. Sekarang udah hampir
lama sudah. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena dianggap tidak menghasilkan profit. Iya. Oh. Dianggap tidak menghasilkan. Artinya menulis buku ada satu pekerjaan sendiri gitu kan yang dianggap menghasilkan gitu kan, tapi meresensi buku kan hanya sebenarnya untuk membuat buku itu menjadi dikenal atau diketahui publik lebih jauh. Nah ini karena dianggap kayak endorse saja gitu. Iya, dianggap endorse. Karena dianggap seperti itu gitu kan, akhirnya dan mungkin media yang memiliki ruang untuk meresensi buku itu tidak merasakan dampaknya atau manfaatnya, akhirnya hilang itu rubrik. Iya. Semakin lama semakin hilang. Sebagian sih masih ada. Nah kita ingin menguri-nguri itu, ingin menghidupkan itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada presensi atau kurasi buku, maka ekosistem perbukuan ini ada yang hilang. Gitu. Jadi kita perlu memperbanyak proses presensian buku sehingga penulisnya jadi senang, jadi bangga, jadi semakin semangat lagi menulis. Penerbitnya juga semakin senang karena bukunya kemudian diketahui oleh lebih banyak orang. Pembuat cover bukunya juga. Jadi itu amplifikasi multiple efeknya lebih banyak. Semua ya, jaringan-jaringan. Nah, kita ingin menghidupkan itu melalui Jakarta Book Review. Iya. Ini kan yang sekarang kita rasain banget ya, orang banyak bergeser. Ya kalau dulu tiap pagi ada orang lemparin koran apa segala macam ke rumah ya, bukan marah itu langganan koran. Ya sekarang kita nyari koran susah bener tuh ya. Membungkus cabai aja susah gitu kan ya. Nah ini dalam kondisi yang sekarang orang sukanya gadget, handphone dan segala macam. Kita lihat kayaknya mungkin Jepang kalau kita boleh menyebut gitu yang membaca bukunya itu masih sangat kuat ya. Dalam kondisi sekarang nih yang begitu majunya, kemudian ada tantangan-tantangan, kiat-kiat dari rumah literasi ya agar bisa bertahan, apalagi harus terus berkembang. Itu dengan kondisi saat ini, modernisasi segala macamnya itu gimana? Ya harus berangkat, biar bisa hidup ya menghidupi dan seterusnya lah kira-kira kayak begitu. Harus berangkat dari kesadaran Bang Indra. Kesadaran. Artinya apa yang kita dapat, kesadaran personal atau personal dan komunal ya. Jadi apa yang kita dapatkan dengan handphone itu kan satu sistem sistem informasi yang dibuat sedemikian rupa. Jadi kita misalnya melihat mobil, sekali kita melihat mobil di Google itu kan akan diikuti dengan mobil-mobil yang lain. Sekali kita like satu produk di Facebook, kita akan diikuti. Jadi itu satu sistem informasi yang dibuat sedemikian rupa oleh pakar-pakar IT yang tujuannya itu pada dasarnya adalah kapitalisasi modal di situ. Jadi masih kita harus sadar bahwa itu adalah settingan gitu loh. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu terus kemudian kita diikuti oleh lagu yang lain, video yang sejenis, itu akan diikutin terus. Kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah buatan dari sebuah sistem informasi, maka kita akan konyol di sini. Karena kita tidak, misalnya kita hari ini disuguhi dengan ikan ikan salmon gitu ya. Terus selanjutnya diikuti ikan salmon yang lain. Padahal kenapa sih nggak sekali-kali singa? Karena sistem yang ada di dalam media sosial kita dibuat seperti itu. Berarti kita harus cermat, pinter juga masuk ke dalam sistem. Harus nyari, kita ketinggalan gitu ya. Pertama kita sadar bahwa itu buatan yang mana kalau kita terjebak dan tidak sadar ya kita akan ngikut aja arusnya. Tapi mengimbangi kan, jangan sampai ke bawah yang negatif. Nah itu gimana tuh? Literasi itu jangan sekedar ngikut doang tuh teman-teman. Nih dengerin nih, bagaimana cara ngikutnya? Gitu. Caranya adalah tadi bahwa ilmu ini luas Bang Indra. Dengan kita membaca buku, dengan kita menelaah sebuah buku, maka kita tidak menjadi mudah terjebak dengan satu sistem yang bikinan orang kan gitu kan. Buku itu sebenarnya satu proses perlawanan terhadap itu. Ketika semakin banyak orang membaca buku, semakin dia berilmu, semakin dia tahu bahwa ada loh pilihan-pilihan lain dari apa yang kita lihat di media sosial. Buku insya Allah nggak tergantikan seperti hanya mohon maaf koran atau tabloid gitu kan, yang mungkin sekarang semakin lama semakin tidak kita rasakan wujudnya gitu kan. Ya kan? Sudah hampir mungkin 10 tahun atau 5 tahun orang tidak membaca koran sekarang itu. Saya aja udah lama sekali. Kita udah banyak banget di online. Segala macam berita udah ada. Tapi buku masih. Berarti buku ini punya pasar tersendiri juga. Punya pasar dan
punya masa depan karena dia merupakan salah satu elemen peradaban yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita bicara misalnya peradaban yang lebih besar zaman dulu, Abbasiyah, peradaban Yunani, peradaban Mesir, peradaban bahkan Barat sekarang, semuanya itu basisnya adalah ilmu pengetahuan, dan di dalam ilmu pengetahuan bentuknya adalah buku. Baitul Hikmah itu di zaman Abbasiyah, di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid kurang apa? Seluruh buku dari Mesir, dari India, dari Romawi diterjemahkan. Nah, gitu kan. Itulah yang mendasari kita, gitu kan. Iqra-nya juga ada di sini. Mentransformasi, mentransliterasi naskah-naskah yang sudah pernah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang bisa membaca dan mengakses informasi-informasi itu. Orang sering mendengar misalnya Al-Khawarizmi, penemu matematika dunia. Siapa Khawarizmi? Ada nggak bukunya? Sampai sekarang belum ada buku itu. Misalnya penemu optik kacamata Al-Farabi, ada nggak? Bukunya itu ada. Pernah nggak membaca bukunya? Ibnu Sina, kedokteran, Avicennia itu ada sekolahnya gitu kan. Ada bukunya. Qanun At-Tib, pernah baca nggak buku itu? Jadi kita itu hanya sering mendengar nama-nama besar, tetapi kita tidak pernah membaca dalam arti memegang bukunya, apalagi membacanya gitu. Fisiknya itu harus ada juga. Jadi karena catatan ada di situ. Kalau bahasa kita visi dari Rumah Literasi dalam hal ini Reini Turos Indonesia itu adalah menjadi akses literasi peradaban. Jadi Indonesia ini tahun 2045, sekitar 20 atau 30 tahun lalu ke depan, kalau ingin menjadi satu peradaban yang menjadi pemain kunci dunia, dia harus memperkuat literasinya. Bukan hanya membacanya, tapi literasinya. Bukan hanya menulis, tapi dia juga harus yang lainnya. Nah, itu Indonesia gimana tuh literasi sekarang? Ada di prosentase di sudut yang mana? Up atau down? Naik atau turun tuh dia tuh? Iya, kita membacanya harus lengkap ya. Tapi kita semua ada di Rumah Literasi ini dalam rangka berikhtiar gitu loh, supaya literasi ini baca membaca, tulis menulis, berpikir kritis dan sebagainya tetap menjadi satu ruh dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Paling nggak kita berbuat lah bangsa ini ya. Kita pecahkan lah masalahnya gitu. Kalau misalnya membaca buku-buku, kan ini kebanyakan buku-buku bahasa Arab, buku bahasa Eropa, kan mungkin nggak semuanya bisa bahasa Arab, bisa bikin bahasa Betawinya, bikin. Insya Allah untuk pengayaan kita. Iya, ini Masya Allah ya Bang Lukman, ini luar biasa nih pesan-pesannya banget buat kita semua. Jadi kita udah dengerin kan kayak tadi begitu. Nah, kalau saya yang mesenin yang ngajak, nggak ini juga nih, nggak lengkap juga. Harapan terakhir, ajakan buat siapa aja, kalangan muda atau kita semua, mau orang Betawi, mau bukan Betawi, bagaimana urusannya dengan literasi ini biar terus kejaga budaya atau tadi ya peradaban ini kagak hilang. Ada harapan atau ajakannya? Mungkin kita pakai filosofi menanam benih di musim kemarau, menanam benih di musim kemarau. Jangan dipatolin ayam aja. Jadi meskipun anak kita mungkin tidak tertarik membaca, meskipun kita dulu tidak suka membaca, jangan berputus asa untuk memulai lagi mengenalkan tentang literasi. Karena dimanapun siapapun ulamanya, siapapun orang pintarnya, cendekiawannya, selalu meletakkan ilmu di makom nomor 1 dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana kita bisa sampai ke suatu tempat gitu kalau kita tidak tahu. Kan berbeda orang yang tidak tahu dan yang tidak tahu gitu. Saya berharap pesan saya gitu kan kepada orang tua khususnya mulai mengenalkan dan mendekatkan budaya literasi ini sedini mungkin. Ajak ke toko buku, ajak ke toko buku, belikan buku, gitu kan. Suruh anak-anak itu tidak sekedar megang handphone menulis. Jangan-jangan kalau kebanyakan lihat medsos sampai 8 jam sudah nggak bisa nulis pakai tangan. Jadi begitu, udah patah-patah tulisannya. Patah-patah gitu. Ya, ada begitu. Zamannya Bang Indra tulis halus, nulis garis 3 segala gitu macam. Ini tulisan saya kacau nih udah. Kadang ini tanggung jawabnya berat sekarang nih, gitu. Kurang lebih harapan saya sih jangan berputus asa, kita terus saja kenalkan budaya literasi. Mungkin ketika kita ajarin anak-anak kita atau teman adik-adik kita sekarang, mereka nggak merasa
ada manfaatnya, tapi mungkin benih itu akan muncul suatu hari ketika dia sudah waktunya, gitu kan. Jadi saya ingat banget Bang Indra dulu waktu di pesantren, saya baca buku-buku yang kategorinya tuh berat gitu. Misalnya tapi bukan bukunya tebel ya, bukan, isinya yang berat isinya gitu yang ya. berat gitu. Bobotnya. Tapi saya beli aja, saya baca meskipun nggak paham juga gitu kan. Itu yang membuat kemudian ketika kita sampai besar seperti ini gitu, oh iya saya pernah baca buku itu, padahal nggak paham juga gitu, tapi kan jadi cinta dengan ilmu tadi kan. Majalah dulu, ada majalah kalau zaman saya itu majalah Pak Bobo atau Kuncup gitu kan. Cerita ada ini manusia ikan segala kita macam mungkin itu ditanya, ingat nggak cerita? Nggak ingat, cuma yang kita ingat adalah kita jadi senang membaca. Iya, betul. Dan ketika orang senang membaca, ya kita ngomongin soal radikalisme misalnya, menjadi mudah untuk menegasikan itu isu-isu radikalisme. Kenapa? Karena dia sudah banyak ilmu, sudah banyak informasi, sudah banyak pengalaman, nggak menjadi orang yang kaku, Bang Indra. Dan dulu juga barangkali ya buku-buku kita yang sering kita baca itu kompetitornya belum banyak barangkali. Makanya perjuangan ini jauh lebih berat lagi sekarang ini. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya, sahabat budaya semuanya. Bang Lukman udah kupas tuh apa dikulik tadi soal rumah literasi Jakarta. Tentu bukan ngulik soal rumah ini aja, tapi ada poin-poin penting soal peradaban dan yang lainnya ya. Pesan-pesannya juga udah ada ya dari apa Bang Lukman tadi buat kita semua ya. Kalau sekarang kita kurang senang baca buku, ayo gitu kan ya Bang Lukman ya, ayo mulai lagi baca ini Iqra. Udah ada di surat kita, insya Allah Iqra, baca. Kalau ini yang tersurat ya, yang alam juga ada yang bisa kita baca. Jadi pesannya ini buat kita semua, ayo kita yang masih dikasih kesempatan, dikasih waktu ya, kita mulain lagi yang baca atau tadi menulis dan segala macamnya nggak boleh dilupain, termasuk ini kita doain ya, kami doain nih Bang Lukman perjuangan di rumah literasi ini terus berkembang, terus berkhidmat untuk umat yang bermanfaat dan bermartabat. Insya Allah begitu. Satu lagi Bang Indra. Satu lagi. Jadi budaya Betawi ini juga harus kita jaga dokumentasinya, literasinya. Dan mungkin kita perlu untuk mendorong anak muda kita atau orang-orang yang bijak bestari dari kalangan masyarakat Betawi untuk menulis. Karena kalau enggak kita takut hilang. Hal yang sederhana yang saya perhatikan tuh soal pantun. Itu kalau kita lihat di Google tuh banyak sekali orang nyari pantun-pantun. Itu kalau kita dikumpulkan ya pantun-pantun Betawi gitu kan, banyak sekali tuh pejabat, ulama yang waktu pengajian ngisi sambutan kan berpantun semua gitu kan. Itu kalau kita dokumentasikan. Saya pengen belajar juga. Belajar nulisnya, belajar mantunnya juga ya. Boleh Bang Lukman, nanti kita bikin buku insya Allah Bang Lukman bikinin pantun yang banyak. Nanti kita Bang Indra lah. Bareng-bareng aja jadi begitu. Ya jadi kita juga sebagai barangkali penggiat ya di lingkungan perkampungan budaya Betawi, entah yang langsung struktural Pemda maupun yang memang ikut cawe-cawe ya, ikut gawean di dalamnya juga punya tanggung jawab itu ya. Jadi kalau tadi Bang Lukman optimis ya, ada proses yang kudu dijalanin kan, emang kudu begitu ya. Nggak berharap sangat tinggi, nanti oper-hop apaan sih, terlalu berlebihan harapannya ya, kayak begitu. Kita jalanin aja prosesnya. Itu kalau di Betawi itu filosofinya lisplang gigi belalang gitu. Jadi jalanin prosesnya, soal hasil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi kita bisa dapat nih saudara saya semua ya, sahabat budaya, bahwa ini ada satu peradaban, kebiasaan masyarakat dulu membaca ya, ada menulis, bahkan nulis indah, nulis garis tiga dan seterusnya. Itu kagak boleh hilang. Ya, kalau itu hilang, peradaban kita ada sebagian yang hilang. Kita bisa mulain lagi ya dari kita, dari yang kecil. Kasih contoh dari orang-orang tua, ajak, tadi itu udah dipesan untuk toko buku ya, beliin buku yang benar ya, tulisan-tulisan hadis atau apa segala macamnya, udah banyak contoh-contohnya, banyak yang bisa kita kerjain. Artinya ketika kita punya kesempatan, apa yang bisa kita perbuat walaupun itu kecil, ini kesempatannya ya, insya Allah. Jadi begitu Bang Lukman ya, semuanya ya, sahabat budaya nih, terima kasih banget. Barangkali saya ngomong tadi tuh
ada yang keceplosan jadi salah barangkali. Ini mohon maaf juga ya. Jadi ini insya Allah ngobrol-ngobrol soal rumah literasi yang ada di perkampungan budaya Betawi ini banyak manfaatnya, ada manfaatnya buat kita ya, terus berkembang. Rumah literasi ini sekali lagi tadi bermanfaat terus untuk masyarakat, untuk umat ya, Bang Lukman, dan tentu dengan para pegiat namanya ya, pegiat literasi ya, terus saja berjalan dengan segala macam tantangan dan dinamikanya gitu. Insya Allah ini aja ya, terima kasih pesan-pesan buat kita semua tadi udah disampaikan ya. Jadi ayo kita juga ikut jadi pegiat literasi ya, insya Allah. Terima kasih. Kayaknya saya nutup dikit aja, tadi agak kelupaan juga di awal ya, jadi nutupnya sederhana aja. Cumi-cumi si udang galah ya, ikan kakap bukannya patin. Kalau obrolan kami ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas kaki yang gak bisa jadi saksi.